Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini adalah belajar hidup hemat. Bersama saya Yulianti dalam mata pelajaran bimbingan dan konseling. Adapun tujuan materi pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu membiasakan hidup hemat. Peserta didik mampu menerapkan manfaat hidup hemat. Peserta didik mampu menentukan dampak positif atau negatif hidup hemat. Peserta didik juga mampu menciptakan hidup hemat dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pengertian hidup hemat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata hemat adalah berhati-hati dalam membelanjakan uang dan sebagainya. Hemat adalah sikap berhati-hati dalam menggunakan atau mengeluarkan uang. Jadi hidup hemat itu gaya hidup yang tidak berlebihan. Dalam hal ini adalah cara hidup yang sederhana. Biasakan hidup hemat sedari kecil. Nah, ini siapa yang pernah punya celengan seperti ini di rumah atau celengan plastik mungkin ya waktu kamu kecil? Manfaat hidup hemat. Paham skala prioritas ya. Di sini kamu bisa mengelola keuangan dengan mengutamakan kebutuhan dibandingkan dengan keinginan. Ya, sehingga kamu lebih mantap dalam menentukan mana hal yang harus didahulukan. Yang kedua yaitu hidup berkecukupan. Hidup berkecukupan ini seiring waktu berjalan jumlah tabunganmu tidak terasa semakin lama semakin banyak dan akhirnya kamu dapat menuai hasilnya di masa yang akan datang. Yang ketiga, hidup lebih bahagia. Ya, kenapa hidup lebih bahagia? Karena kamu bisa lebih mengendalikan pengeluaranmu dan merasa bahwa uang yang kamu miliki itu tidak terbuang dengan sia-sia, sehingga kamu terhindar dari gaya hidup boros ya. Hal itu yang membuat kita bahagia. Nah, yang keempat, terhindar dari hutang. Kalau gaya hidup kita hemat ya, kita bisa memanage keuangan kita dengan rapi ya, maka kita akan bisa menghindari hutang ya. Masalah keuangan itu tidak akan kita hadapi ya, karena kita senantiasa hidup hemat. Dengan sendirinya kita akan mencegah diri kita untuk berhutang kepada pihak tertentu. Selanjutnya adalah lebih bertanggung jawab. Gaya hidup hemat ini mengajarkan kamu untuk lebih bertanggung jawab dalam hal mengambil keputusan ya. Misalnya saja, saat kamu hendak membeli sesuatu, pastikan apakah hal tersebut itu berguna dan memang benar-benar kamu butuhkan ya, sehingga kamu dengan jeli bisa menentukan keputusan dengan tepat. Yang keenam itu tidak mudah tergoda ya. Hidup hemat itu tentang bagaimana kita mengenal batasan, menahan keinginan yang dirasa tidak terlalu kita butuhkan ya. Yang ketujuh, mencegah stres. Mencegah stres, manfaat hidup hemat juga terasa pada kesehatan jiwa dan raga ya. Karena berhemat kita juga tidak stres. Contohnya saja, ketika kamu hidup boros, kamu akan merasa beban hidup kamu itu lebih berat ya. Karena apa? Karena semakin banyak keinginan yang ingin kamu penuhi. Padahal keinginan itu belum tentu ya merupakan kebutuhan yang utama, cuman hanya bersenang-senang saja ya. Yang ke-8 itu menuntun pada gaya hidup minimalis ya. Gaya hidup minimalis itu gaya hidup yang mengutamakan simplisitas. Apa itu gaya hidup ini?
eh, sebenarnya merupakan perpaduan dari gaya hidup hemat dan sederhana ya. Ini lagi ngetren nih ya, gaya hidup minimalis ini. Yang kesembilan, bebas finansial ya. Gaji berapapun pasti tidak akan pernah cukup ya. Pernah ada kalimat seperti itu ya. Namun jika kamu tahu cara berhemat, maka gaji yang kita miliki atau uang yang kita miliki akan terasa cukup dan tahu cara memanfaatkannya dengan benar ya. Nah, ini kebalikannya akibat tidak hemat. Seperti tadi yang sudah disebutkan, akan berhutang banyak untuk memenuhi keinginan kita ya. Terus karena hutangnya banyak jadi dipenuhi rasa takut setiap hari. Lalu karena kita stres jadi untuk menggapai kesuksesan itu sangat sulit. Nah, hidup terlalu merasa kekurangan ya. Nah, ini tadi sudah diceritakan juga lebih rentan terkena stres ya, karena mungkin dikejar-kejar utang tadi. Nah, oke. Ini adalah contoh hidup hemat. Mau beli sepatu baru? Nah, ini coba setiap hari kalian menyisihkan uang 1.000 rupiah. Seminggu akan terkumpul 7.000. Dalam 1 tahun akan terkumpul 336.000 ya. Tahun ajaran baru bisa beli sepatu baru tanpa minta ke orang tua ya. Tips hidup hemat nih, mulai membiasakan menabung ya, boleh di celengan, boleh di bank. Nah, itu terserah kalian. Membuat skala prioritas dan target. Nah, ini yang mana yang harus didahulukan? Catat daftar kebutuhan. Untuk skala prioritas, jika kamu bingung maka kamu harus mencatat daftar kebutuhan yang diperlukan. Selanjutnya catat seluruh pengeluaran ya. Pengeluaran kamu tuh apa aja, kamu catat ya. Konsultasi pada orang tua dalam penggunaan uang, ini boleh ya. Ketika kamu dikasih uang oleh orang tua kamu, jika kamu bingung, konsultasikan pada orang tua bagaimana cara penggunaan uang ini agar hemat. Jika belanja, bisa-bisalah pandai menawar, oke? Nah, ini tugasnya tuh buatlah satu cerita tentang gaya hidup hemat yang pernah kamu lakukan ya. Masa sih kamu gak pernah hidup hemat satu kali saja seumur hidup kamu ya? Oke, terima kasih. Don't forget to like and subscribe. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.